Adapun tahap-tahap dalam UBD yaitu yang pertama menentukan hasil yang diinginkan, yang kedua Yang sudah menentukan diteruskan tujuan aja penilaian, yang dan yang berikutnya. Ini kan ketiga tadi sudah. merencanakan pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sucitra Deli akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dalam mengimplementasikan UBD. Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai edukator dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan memberikan dorongan kepada warga di sekolah. Kemudian, kepala sekolah berperan sebagai supervisor, membimbing, menyeleksi, serta memberikan penilaian terhadap kinerja guru. Yang ketiga, peran kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan bawahan. Kemudian, peran kepala sekolah sebagai leader yaitu menciptakan situasi belajar yang baik. Kepala sekolah juga berperan sebagai inovator, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada guru agar dapat mengembangkan proses belajar yang baik di kelas. Lalu, kepala sekolah berperan juga sebagai administrator, yaitu sebagai pengelola, pengajar, kepegawaian, kesiswaan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat yang baik. Kemudian yang ketujuh, kepala sekolah berperan sebagai motivator dengan memberikan dorongan kepada guru untuk bekerja dengan baik. Baiklah, di sini saya Dea Septiadini akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai inovator. Nah, problematikanya yaitu kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UBD di sekolah dan sebagian guru yang bersikap bodoh amat dan tetap menggunakan metode konvensional, membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan sebuah keputusan. Adapun solusinya yaitu yang pertama, memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah. Kemudian yang kedua, mendatangkan narasumber dengan melakukan sosialisasi atau seminar. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru atau membentuk kaderisasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, menjadi teladan yang baik bagi yang lain dan juga membimbing guru lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Adapun problematikanya yaitu keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan berdasarkan UBD dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, adapun solusinya yaitu 1. Meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan juga peserta didik. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan tim lain seperti melakukan tim pengembangan kurikulum atau TPK. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kepala sekolah sebagai administrator. Nah, di mana problematika yang dihadapi adalah pertama itu kepala sekolah kesulitan dalam merumuskan, menetapkan, serta menerapkan UBD di sekolah. Kenapa? Karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD di dalam pembelajaran. JURS 2005 menyatakan bahwa hanya sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, serta dukungan untuk membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UBD ini di dalam pembelajaran. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik itu terhadap sesama guru, sesama siswa, maupun sesama karyawan. Lalu, yang kedua yaitu dengan mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan. Lalu selanjutnya kepala sekolah sebagai manajer. Nah, di mana problematika yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan komunikasi baik antara kepala sekolah dengan pendidik, sehingga kebijakan kepala sekolah ditetapkan termasuk yang sudah dalam mengimplementasikan UBD ini sering tidak diterima oleh semua pendidik. Kenapa? Karena dianggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan, akibatnya implementasi UBD ini tidak berjalan dengan maksimal. Yang kedua itu kurangnya persiapan yang matang dalam menerapkan kurikulum UBD ini di sekolah. Maka solusi yang bisa diambil adalah 1. Melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran kurikulum dalam UBD ini sendiri. Yang kedua, menyusun program kegiatan di sekolah. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepala sekolah sebagai motivator. Nama saya Dira Rizky.
Problematika yang terjadi di sekolah itu adalah guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan UBD. Karena para guru sudah terbiasa dengan kurikulum yang lama. Pada kurikulum yang lama itu juga belum matang guru memahaminya, karena guru masih bingung untuk menerapkannya di kelas, dan juga sekarang sudah datangnya dengan kurikulum yang baru, sedangkan kurikulum lama guru belum memahaminya, tetapi sudah datang lagi dengan kurikulum yang baru dengan tidak adanya pembinaan untuk guru-guru. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu pertama, melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, dengan adanya pembinaan, maka guru-guru akan mengerti dengan menggunakan kurikulum UBD. Nah, solusi yang kedua itu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi, disiplin, dan kebijakan. Kesimpulan dari materi yang kami bahas adalah kepala sekolah sebagai seorang tugas fungsional, guru yang bertugas memimpin sekolah. Ada beberapa problematika dan solusi kepala sekolah akan dihadapi seperti masing-masing poin yang telah dibahas, yaitu seperti edukator, supervisor, manajemen, inovator, leader, administrator, dan motivator. Baik teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami yang berupa video. Di sini kami akan membuka sesi berikan sanggahan atau kritik atau pertanyaan kepada kelompok kami. Untuk itu kami berikan waktu kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, atau pertanyaan. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, ini dari yang bertanya siapa ya? Saya Rizka Syahputri dari kelompok 4. Saya ingin memberi tanggapan kepada kelompok 2 yang maju. Nah, baik, secara keseluruhan dapat kita katakan bahwasanya presentasi dari kelompok 2 ini cukup baik dan cukup menarik. Hanya saja perlu ada beberapa teknis yang harus kita perhatikan. Nah, seperti ini tadi kita ada penayangan video pembelajaran. Nah, langkah baiknya video pembelajaran sebelum ditayangkan itu di-download terlebih dahulu agar tidak adanya kendala-kendala seperti kendala teknis jaringan ataupun yang lain sebagainya, sehingga memperlambat proses pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi kita beri applause kepada kelompok yang sudah maju. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dapat kita terapkan ketika kita berada di sekolah nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk saudari Rizka. Bu, ini yang memberikan sanggahan cukup satu orang atau dilebihkan, Bu? Kita berapa kelompok? 5 ya? Berapa kelompok kita? Halo, Bapak Ada Ibu. 5, Bu. Ada 5. Ada 5 kelompok, Bu. Dua orang aja ya? Dua orang aja. Oke, 2 kelompok. Kalau satu terlalu minim. Oke, baik, Bu. Untuk satu orang lagi, untuk teman-teman yang mau memberikan saran, kritik, atau pertanyaan, kami persilakan. Oke, kepada saudari Yohana, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Izin Ibu dan teman-teman berikan pertanyaan terkait fungsionaris kepala sekolah di bagian supervisor yang disampaikan oleh saudari Novita. Berkait dengan adanya tadi kendala bahwa sistem atau pelaksanaannya itu masih bersifat konvensional. Nah, sedangkan solusi yang diberikan itu belum ada mengarah atau solusi yang bisa memperbaiki situasi konvensional ini. Seperti yang kita tahu kan konvensional masih bersifat atau dapat dikatakan belum berbasis teknologi lah, seperti itu. Nah, jadi solusi yang digunakan untuk konvensional ini bagaimana begitu? Mungkin saya pribadi membutuhkan yang lebih konkret. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Yohana.
Ya, cukup mungkin ya. Oke, Bu. Ini langsung kami jawab kan, Bu? Ya, langsung jawab. Maksudnya pertanyaannya cukup 2 orang saja. Oke, oke. Langsung jawab. Oke, Bu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin untuk menjawab terkait dengan pertanyaan dari Yohana, di mana pertanyaannya ialah bagaimana cara memberikan ataupun mengasih tahu bahwasanya tidak hanya menggunakan metode konvensional. Nah, seperti yang telah kami sampaikan bahwa solusi yang dapat diberikan yaitu melakukan pelatihan kepada guru itu sendiri terkait dengan inovasi ataupun pembaruan terkait dengan teknologi yang sekarang. Misalnya, bisa melakukan pelatihan terkait dengan penggunaan aplikasi yang bisa digunakan selama metode pembelajaran berlangsung. Bisa juga pelatihan yang digunakan yaitu memperkenalkan aplikasi seperti adanya Quizizz, kemudian juga platform lainnya yang bisa digunakan selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilakukan bukan hanya berdasarkan konvensional saja, akan tetapi bisa dilakukan inovasi terkait dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Dengan melakukan inovasi dan juga pelatihan, serta mendatangkan narasumber lainnya ke sekolah tersebut. Dengan demikian, tadinya guru masih menetapkan metode konvensional, dan dengan melakukan beberapa pelatihan serta didatangkannya narasumber, itu menjadi perubahan tersendiri untuk guru yang berada di sekolah tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman. Itu dari jawaban dari saudari DA dari perwakilan dari kelompok kami. Gimana saudari Yohana? Sebelumnya tadi saya pikir bahwa data tersebut adalah data yang diambil oleh kepala sekolah dalam dalam memonitor itu tadi gurunya yang mengalami atau melakukan pembelajaran yang bersifat konvensional. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih saudari Yohana. Oke, sudah ada 2 orang, Bu. Ini kesempatan kami berikan untuk Ibu untuk memberikan masukan kepada kelompok kami juga, Bu. Ya, terima kasih. Ini kelompok 2 ya yang tampil ya. Iya, Bu, kelompok 2, Bu. Iya. Ibu apresiasi ya untuk video kelompok 2. Karena jelas keterangannya juga sudah jelas. Jadi walaupun ada poin-poin tadi Bu lihat, tapi si mahasiswa bisa menjelaskannya secara poin-poin tersebut ya. Nah, tadi untuk beberapa pertanyaan dari mahasiswa peserta PPG juga itu sudah bisa dijawab oleh peserta ya, oleh kelompok 2 gitu. Sekali lagi mudah-mudahan nanti ini menjadi acuan buat Bapak dan Ibu nanti ketika nanti bertugas nanti ya, apalagi Bu lihat kemarin yang PPG sebelumnya itu dia Ibu kaitkan sedikit ya, mereka hampir 100% lulus ASN ya, yang Rajab yang baru pengumuman kemarin. Nah, mudah-mudahan juga ini kalau kalian nanti tamat ini langsung menjadi ASN, nah tentu kalian juga bisa menerapkan, walaupun kalian katakan tadi bahwa kurikulum yang lalu belum tuntas, muncul lagi kurikulum yang baru. Nah, itulah problematika kita di Indonesia ya. Tapi bagaimanapun perkembangan kurikulum itu tetap kita ikuti semaksimal mungkin, juga bisa kita terapkan nanti ya. Jangan sama sekali kita buta dengan perkembangan terutama dengan kurikulum. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, langsung saja